saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini, ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon Laga hidup mati Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert berikut hitung-hitungan JIZES dan kawan-kawan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan karir Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia menarik perhatian sejumlah media Belanda. Mereka mulai hitung-hitungan peluang Tom Haye DKK lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak dipungkiri memang, kehadiran banyak pemain naturalisasi dari Belanda ditambah dengan sosok Kluivert dan staf pelatih dari negara kincir angin tersebut membuat atensi terhadap skuad merah putih berlipat ganda. Dari sekian media Belanda, Voetbal International jadi satu di antaranya yang gemar mengulas perjalanan Timnas Indonesia. Dalam ulasan terbarunya, mereka mengulas perjalanan karir Kluivert pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert telah mengambil alih sebagai pelatih tim nasional Indonesia, dan mantan pemain Belanda ini melakukannya pada saat yang tepat. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, dan Indonesia memiliki segalanya di tangan mereka sendiri, tulis Voetbal International. Sayang, debut Patrick Kluivert berujung pahit. Timnas Indonesia dihajar Australia dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025, sore WIB. Kekalahan tersebut membuat peluang Timnas Indonesia untuk finish di posisi kedua dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 mengecil. Jika tidak berhasil di babak ketiga, ada jaring pengaman untuk Kluivert, dan kemudian ada jaring pengaman lainnya lagi. Voetbal International menghitung, setidaknya Timnas Indonesia butuh 6 poin alias 2 kemenangan dari 3 laga tersisa untuk bisa menjaga napas lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu bisa dimaksimalkan saat menghadapi Bahrain dan China di kandang sendiri. Hal ini memastikan bahwa periode kualifikasi di Asia dapat berlangsung sangat lama bagi suatu negara. Indonesia sudah memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam hal kualifikasi Piala Dunia. Tiket Piala Dunia dapat diperoleh melalui 2 posisi teratas. Peringkat 3 dan 4 melaju ke babak kualifikasi keempat untuk play-off ulang. Sementara 2 tim dengan peringkat terendah tidak mendapatkan apa-apa. Timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Bahrain pada match 8 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa tanggal 25 Februari tahun 2024. Pertandingan akan dihelat malam hari pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, lantaran saat ini bulan Ramadan umat Islam melakukan salat tarawih. Adapun kemenangan menjadi hal mutlak dalam laga ini untuk memelihara peluang tampil di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tahun depan. Hal itu karena dalam laga terakhir Timnas Indonesia gagal meraih poin bahkan dibantai dengan skor sangat telak oleh tuan rumah Australia dalam matchday 7 di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Hasil minor tersebut hingga selesai match 7 Grup C menempatkan posisi Timnas Indonesia turun 1 tingkat ke peringkat 4 klasemen sementara Grup C. Indonesia tetap mengoleksi poin 6 namun selisih gol menjadi -7, hasil 1 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali kalah, dengan gol memasukkan 7 dan kemasukan 14. Peringkat pertama tetap kokoh ditempati Jepang dengan 19 poin usai menang saat menjamu Bahrain skor 2-0.
sehingga dipastikan merebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peringkat kedua tetap diduduki Australia dengan 10 poin. Arab Saudi naik ke peringkat 3 dengan poin 9 menggeser Indonesia setelah mengalahkan Cina di kandang skor 1-0. Peringkat kelima dan 6 tetap dihuni Bahrain dengan poin 6. Pada babak ketiga kualifikasi ini, hanya 2 tim peringkat terbaik atau peringkat 1 dan 2 masing-masing grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 masih punya peluang lolos setelah melewati babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2024. Adapun peringkat 5 dan 6 dipastikan gugur. Hasil timnas Indonesia atas Bahrain menjadi kunci. Dengan demikian, Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 jika minimal mampu tetap di peringkat saat ini. Namun tak dapat lolos langsung melainkan harus menang pada babak keempat. Adapun 3 laga tersisa dalam babak ketiga selain menghadapi Bahrain pada FIFA Matchday edisi Maret tahun 2025, juga edisi Juni tahun 2025 melawan Cina dan Jepang. Jika Indonesia menang atas Bahrain dan Cina di Jakarta, maka akan lolos ke babak keempat. Adapun untuk lolos otomatis atau meraih 1 golden ticket tersisa, Indonesia harus menyapu bersih 3 laga terakhir yakni menang atas Bahrain, Cina, dan Jepang sehingga asumsi poin menjadi 15. Meskipun tak ada yang tak mungkin, skenario tersebut sangat berat lantaran melawan Jepang sebagai tim paling kuat, apalagi berlangsung di negeri Sakura. Itu juga masih harus dengan catatan minor 2 negara pesaing teratas Indonesia. Australia harus menang atas Cina, kalah dari Jepang, dan imbang dengan Arab Saudi. Satu syarat lainnya, Arab Saudi juga kalah dari Jepang, menang atas Bahrain, dan imbang melawan Australia. Target realistis tetap lolos ke babak keempat Piala Dunia 2026. Karena itu, jika Indonesia meraih hasil imbang, apalagi kalah saat menjamu Bahrain, di sisi lain Australia menang di kandang China, maka Indonesia akan gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Soalnya, kekalahan dari Bahrain dengan asumsi perolehan poin maksimal 12 atau 13 setelah mengalahkan Cina dan Jepang, membuat Indonesia tetap berada di bawah Australia.